Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu, dan maqalah yang kedua dari bab rubai, bab 44. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ulama ahli hikmah. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Arba'atun, 4 hal, minal khisali, dari macamnya, hasanatun, adalah baik, wahuwa, dan dia baik itu ma apa-apa yata'allaku, yang berkaitan, bihi, dengannya, al-madhu, pujian, fil ajili, di dunia, wassawabu, dan kebaikan, fil ajili, di akhirat. Hasanah adalah ma yata'allaqu bihil madhu fil ajili wassawabu fil ajili, apa-apa yang berkaitan dengan pujian, baik itu di dunia maupun berkaitan dengan pahala di akhirat. Walakin, dan akan tetapi, arba'atun, ada 4 hal, minha, daripadanya, ahsanu, lebih baik. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Apa yang lebih baik dari yang baik? Pertama, al-haya'u, rasa malu. Wa huwa, dan dia, inqibadun nafsi, yaitu sumpeknya jiwa, sumpeknya diri, ya, mengerutnya diri, min syai'in, dari sesuatu, hadaron, karena khawatir, anil laumi, dari celaan, fihi, padanya, minar rijali, dari kalangan laki-laki. Hasanun, itu baik. Rasa malu bagi kaum laki-laki adalah baik. Walakinnahu, dan akan tetapi, minal mar'ati, akan tetapi rasa malu itu, minal mar'ati, bagi perempuan, ahsanu, lebih baik. Yang kedua, wal adlu, dan berlaku adil. Apa itu adil? At-tawassutu bainal ifrati wat tafriti. At-tawassutu, tengah-tengah, ya, bersikap tengah-tengah, bainal ifrati, antara berlebihan, wat tafriti, dan kekurangan, antara terlalu banyak kebaikan atau terlalu berlebihan, wat tafriti, dan kealpaan. Adil itu tengah-tengah. Min kulli ahadin, pada tiap-tiap seseorang. Adil bagi tiap-tiap seseorang, hasanun, adalah baik. Walakinnahu, dan akan tetapi adil itu, minal umaroi, bagi para pemimpin, ai dzawil wilayati, yaitu orang yang memiliki kekuasaan, ahsanu, lebih baik. Wa taubatu, dan yang ketiga, bertaubat, ai ar-ruju'u ilallahi ta'ala, yaitu kembali kepada Allah ta'ala. Bihullin uqdatan, bihullin uqdatan, uqdatal israri, dengan melepaskan tali terus-menerusnya perbuatan tidak baik, anil qalbi, dari hati. Summa, kemudian, al-qiyamu, menegakkan, bikulli haqqin, pada tiap-tiap kebenaran, bikulli haqqillahi ta'ala, pada tiap-tiap kebenaran Allah ta'ala. Minasyaikhi, dari orang tua, hasanatun, bertaubat, yaitu
kembali ke jalan Allah dengan melepaskan hal yang terus-menerus diperbuat oleh diri, bagi kalangan orang tua hasanatun adalah baik. Walakinnaha, dan akan tetapi bertaubat, minasyababi, bagi para pemuda, ahsanu, lebih baik. Wal judu, dan loman atau murah hati, ai ifadatu ma yambaghi, yaitu memberikan faidah terhadap apa-apa yang layak, yang patut, la li'iwadin, tanpa adanya pamrih, minal aghniyai, bagi orang kaya, hasanun, adalah kebaikan. Walakinnahu, dan akan tetapi sifat murah hati, minal fuqara'i, bagi orang-orang melarat, ahsanu, lebih baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 hal yang dinasihatkan kepada kita oleh ulama, namanya ulama ahlul hikmah, ulama yang memiliki hikmah, ulama yang bijak. Ada bahasa hasan, ada bahasa ahsan. Hasan baik, ahsan lebih baik. Apa yang pertama? Rasa malu bagi kaum laki-laki baik, tapi rasa malu bagi kaum perempuan lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa malu itu sebagian dari iman. Kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Rasa malu sebagian dari iman. Orang hidup harus punya rasa malu. Kalau hilang rasa malunya, maka hidupnya menjadi malu-maluin. Orang kalau sudah nggak punya rasa malu, hidupnya bikin malu orang lain. Nah, malu dalam hal apa? Malu dalam hal yang terkait dengan kebaikan. Ya. Kita biasa sholat berjamaah, kalau nggak sholat berjamaah malu. Akhirnya mau jalan sholat jamaah. Kita biasa sedekah, kalau kita nggak sedekah malu. Malu, orang lain saja pada sedekah, masa saya tidak mau sedekah. Malu ketika tertinggal melakukan kebaikan, itu haya. Atau malu manakala kita melakukan perbuatan larangan. Kita ini sudah tua, layaknya pantasnya ibadah. Sholat 5 waktu tidak tinggalkan, berupaya sholatnya berjamaah. Kemudian ada pengajian, daripada nganggur di rumah, ya sudah selesai sholat maghrib, duduk sampai isya ikut pengajian. Nah, ini kan kebaikan ya. Ini kebaikan yang sudah biasa kita perbuat. Maka malu manakala kita jatuh pada perbuatan dosa. Umur sudah tua, pantasnya nambah ibadah. Ini tidak. Sudah tua umurnya, malah masih banyak berbuat dosa. Rambut sudah putih ya. Badan sudah mulai melemah. Ada orang hajatan nonton organ tunggal, masih naik ke panggung ikut nyanyi sama biduan. Malu, udah nggak pantas. Mungkin dulu iya, tapi sekarang sudah tua, sudah tidak
pantas. Malu nanti kalau diketawain sama cucunya. Nah, itu namanya haya. Malu, menempatkan malu pada hal-hal yang baik. Jangan malu ditempatkan pada hal yang keliru. Ya. Orang nggak pernah berangkat ke masjid, namanya orang baru. Kata istrinya, Pak, kita kan sudah sebulan lebih tinggal di dekat masjid Nurul Iman, Nurul Islam. Malu kayak Pak kalau kita nggak jalan ke masjid. Sonogi bapak berangkat jamaah paling tidak sholat maghrib. Apa kata suaminya? Malu mak, nggak pernah ke masjid. Saya ke masjid, ntar ditumben-tumbenin sama orang. Nah ini namanya malu yang bukan pada tempatnya. Rasa malu bagi laki-laki itu baik, tapi rasa malu bagi perempuan lebih baik. Orang laki-laki buka aurat malu, ya. Tapi orang perempuan harusnya lebih malu manakala buka aurat. Cuman kadang-kadang terbalik, orang laki-laki pakaiannya rapet, orang perempuan malah pakaiannya malah kurang pas, ya. Tapi cerita dulu, kalau sekarang mah sudah pada berubah. Dulu yang namanya di pesta, ya, orang datang ke pesta pernikahan, yang laki-laki paling tidak pakai baju batik, pakai celana panjang, atau ya pakai baju rapi lah, baju juga lengan panjang. Yang perempuan datang kondangan pakainya rok mini, atau pakai baju yang model apa, tali kutangnya kecil itu. Iya, baju apa namanya dulu? Ya. Dulu masih banyak begitu. Ya. Orang datang ke kondangan rambutnya diriap, ya. Kemudian dandanannya seronok, pakaiannya itu kurang bagus menurut pemandangan Islam. Sekarang alhamdulillah, orang perempuan datang kondangan hampir 95% pakai baju gamis, pakai kerudung. Yang sholat pakai gamis, pakai kerudung. Yang gak sholat juga pakai gamis, pakai kerudung. Jadi udah gak ketara mana yang sholat, mana yang tidak sholat. Cakep, udah bagus. Cuman kadang-kadang begitu musiknya bunyi, yang pakai kerudung, pakai gamis rapet, jogetnya ngibring. Itu suka lihat di YouTube begitu ya. Ya, datang kondangan begitu musiknya bunyi langsung muter kayak gangsingan. Masya Allah. Nah, itu berarti perempuan tidak punya rasa malu. Orang laki-laki itu daya tahan malunya satu, tapi syahwatnya satu. Laki-laki syahwatnya satu, daya tahan malunya satu. Orang perempuan, ya, itu syahwatnya 6 kelipatannya dibanding dengan laki-laki, tapi rasa malunya lapis 6 juga. Maka perempuan kalau rasa malunya hilang lebih geblek daripada orang laki-laki. Ini kenyataan seperti itu. Maka kata ulama ahli hikmah ini, ya, rasa malu bagi laki-laki bagus, tapi rasa malu bagi perempuan lebih bagus. Masya Allah, apalagi orang perempuan. Orang perempuan itu menjadi tanggung jawab suaminya. Kalau suami ya membiarkan istrinya berpakaian buka aurat, maka istrinya dosa, suaminya juga kena bagian dosa. Beda orang laki-laki. Orang laki-laki
Kalau melakukan perbuatan dosa, istri nggak kebagian dosa. Tapi orang perempuan dia berbuat dosa, suaminya mendiamkan, maka suami kebagian dosa sebab dosa istrinya. Maka kata Sayyidina Ali, ada buruk bagi laki-laki, ada bagus bagi perempuan. Syarrul khisal lirrijal wa khairul khisal linnisa. Ada kalau nempel di orang laki-laki buruk, tapi kalau nempel di perempuan bagus, baik. Apa itu? Yang pertama al-bukhlu. Orang laki-laki bakhil, pelit, bagus apa jelek, Pak? Nah, kaum laki-laki kalau pelit bagus apa jelek? Jelek, iya. Tapi orang perempuan pelit bagus apa jelek? Nah, bagus, iya. Pelit dalam artian dia hemat, sebab orang perempuan timbang nerima nafkah dari suami. Kalau misalnya nafkah dari suami, sebut saja satu hari cuman 100.000, ya, anak 3 masih pada sekolah, kebutuhan hari-hari bisa kurang dari 100.000. Kalau istrinya bakhil, ya, berarti kebutuhannya akan terpenuhi. Tapi kalau istrinya sosial, kebutuhan rumah tangganya bisa-bisa tidak terpenuhi. Maka bakhil bagi perempuan dalam hal urusan memanage ekonomi rumah tangga lebih baik daripada laki-laki. Orang laki-laki mah pelit, mah jelek, ya. Ya, suami ngasih nafkah sama istri perhitungan, ya. Ya. Di rumah ditinggalin duit cuman 100.000 atau 50.000. Giliran di kantor kalau istirahat kerja, ya, dia traktir teman-teman perempuannya makan siang, bisa habis 500.000 sekali makan, padahal ngasih istrinya cuman 50.000 atau 100.000. Berarti bakhil buat istrinya, sosial buat orang lain. Maka menjadi tanda tanya, ada apa? Ada apa denganmu? Ya, sosial terhadap orang lain, perhitungan terhadap keluarga. Jadi orang laki bakhil itu nggak bagus, apalagi terhadap keluarga. Tapi orang perempuan bakhil masih bagus. Kenapa bakhil? Karena dia memanage uang belanja yang diberikan oleh suami. Yang kedua, az-zahwu, ya, zahwun. Orang laki-laki sombong itu jelek, tapi orang perempuan sombong bagus. Perempuan, istri sombong terhadap laki-laki lain, ya. Tapi terhadap suaminya harus lemah lembut, harus ramah. Cuman kadang-kadang kebalik, sama suaminya galak, bengis, giliran sama laki-laki lain mesra. Nah, ini keliru, ya. Orang perempuan untuk menjaga dirinya terhadap laki-laki lain itu boleh sombong. Ada tamu laki-laki datang siang, ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Rahmat. Rahmat mana? Orang Kincir. Ada perlu apa? Saya mau ketemu sama suami. Mohon maaf, suami saya belum pulang kerja. Kalau penting ntar balik lagi aja. Nah, itu namanya sombong, ya. Tapi kalau coba ketok pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Rahmat. Orang mana? Kincir. Oh, teman suami ya. Ya udah Pak, silakan masuk, silakan masuk, ya. Silakan masuk. Ditawarin lagi, ya. Bapak mau teh apa kopi? Disediain teh sama kopi. Sambil nunggu suaminya ngobrol. Apa yang terjadi? Bisa jadi pagar makan tanaman, ya. Karena apa? Ketika laki-laki dengan perempuan
ngobrol berhadapan, maka apa yang ada di perempuan itu dipoles sama setan. Setan mempolesnya menjadi cantik. Sekalipun udah biasa ketemu, begitu duduk berhadapan, lalu kemudian memandang, ya, dalam hati tamunya ini, wah, istri teman saya cakep juga ini, ya, saya baru ngeh ternyata dia cakep. Nah, itu setan, Pak. Ya, setan menghiasi itu perempuan. Akhirnya ngobrol, tanyanya, anak-anak pada kemana ini? Pada sekolah, belum pada pulang. Oh, jadi ibu sendirian di rumah? Udah dah, mulai itu, ya. Mulai setan mendorong, ujung-ujungnya bisa jadi berbuat dosa. Maka perempuan sombong boleh terhadap laki-laki lain. Sebab kalau perempuan itu murah senyum, hahaha, ya, orang laki-laki kadang-kadang jadi salah paham. Ini perempuan senyum mulu sama saya, jangan-jangan suka ini sama saya. Nah, itu bahayanya begitu. Nah, itu namanya az-zahwu, ya. Ya. Az-zahwu bukan al-kibru, ya. Kalau al-kibru sombong karena keangkuhan, congkak. Kalau az-zahwu sombong dalam artian dia jaga diri supaya tidak jatuh pada kehinaan terhadap laki-laki lain. Kalau sekali waktu ditamuin ramah begitu, hari itu belum kena, maka ini orang ngancem lagi. Kapan waktunya saya mau namu lagi? Di saat suaminya sedang tidak di rumah. Bila perlu saya kudu tahu kesenangan ini perempuan apa, bawain oleh-oleh, ya. Ujung-ujungnya dia nggak lapor sama suaminya, akhirnya kejadian. Termasuk terima telepon, ya. Orang perempuan jangan mendayu-dayu, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ya? Bahaya itu, bisa bahaya itu. Namanya az-zahwu. Lalu yang ketiga, ya, yaitu penakut. Orang laki penakut itu jelek, tapi orang perempuan penakut bagus, ya. Orang perempuan nggak bisa naik kendaraan sepeda motor sendiri, bagus. Kenapa? Sebab kemana-mana berarti diantar oleh suaminya atau diantar oleh anaknya, akan selamat dia. Tapi kalau sono kemari bisa naik kendaraan sendiri, bisa bepergian sendiri, ya, apa-apa berani, itu bisa bahaya, ya. Ya. Tapi kalau terlalu penakut ya nggak boleh juga, ya. Kalau terlalu penakut akhirnya ujung-ujungnya lemah, ya. Ini penakut dalam artian supaya tidak jatuh pada hal-hal yang di situ ada unsur perbuatan dosa. Itu 3 hal tuh kata Sayyidina Ali begitu. Maka rasa malu bagi laki-laki bagus, tapi bagi perempuan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, adil. Adil itu tawassut, tengah-tengah, tidak berpihak, itu namanya adil. Maka dari tawassut menjadi wasit. Wasit itu penengah. Orang awam, orang biasa, adil itu bagus. Macam kita, pejabat bukan, pemimpin bukan, kita bersikap adil, bagus. Tapi ada yang lebih bagus bersikap adil. Siapa? Al-umaro, pemimpin. Pemimpin harus adil, ya. Jangan kemudian pemimpin itu berbuat zalim, ya. Benar dan salah ukurannya, ya, mengadili ukurannya benar dan salah, bukan mengadili ukurannya siapa yang ngasih duit. Nah, kadang-kadang di era seperti sekarang sekalipun, yang namanya pemimpin dalam mengambil keputusan, misalnya seorang hakim atau hal yang lain, itu masih menggunakan namanya undang-undang KUHP. KUHP itu bukan kitab undang-undang hukum pidana, tapi kasih uang habislah perkara.
yang ngasih uang, masalahnya akan selesai. Sekalipun dosanya, kesalahannya besar. Seperti kasus-kasus yang masuk di pengadilan, koruptor nilainya triliunan, bahkan ratusan triliun, puluhan triliun, ya. Kejadiannya begitu masuk ke pengadilan, ya, diadilinya, ya, keputusan pengadilan cuman dihukum 3 tahun, dihukum 5 tahun, ya. Padahal, ya, dia telah merusak ekonomi negara, telah menyengsarakan rakyat. Nah, itu namanya tidak adil. Maka dari dulu yang namanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang melakukan kesalahan itu rakyat kecil, hukum itu tegak. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu pejabat, maka tumpul itu pisau, nggak bisa buat motong ke atas, berlakunya hanya ke bawah. Orang nyuri ayam, nyuri sepeda motor, hukumannya berat, ya, 3 tahun penjara misalnya. Sedangkan orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, dengan berdasi, ya, mereka kadang-kadang lepas dari hukuman. Maka adil bagi orang awam baik, tapi adil bagi pemimpin itu lebih baik, karena keadilan itu akan melahirkan keamanan. Tapi ketika keadilan itu tidak tegak, apa yang terjadi? Ya. Kalau keadilan sudah tidak tegak, maka yang terjadi adalah keadilan rakyat yang mengadili. Ya, seperti kasus-kasus sekarang ini kan, misalnya orang-orang yang pengedar narkoba, yang kecil-kecil pemakai ditangkep-tangkepin, ya. Kalau sudah ditangkep, ditakut-takutin, kena denda 50 juta, 30 juta, 20 juta, tawar-menawar itu, Pak. Ya. Kalau misalnya nggak dikeluarkan duit, dikandangin, ya. Dikandangin, kudu keluarganya tiap harinya harus menjenguk, kalau pengen ketemu kudu bayar misalnya. Sementara bandar-bandarnya, gembong-gembongnya pada berkeliaran. Atau misalnya pencuri yang kecil ditangkap, diadili, bahkan mungkin digebukin terlebih dahulu. Ketika mencuri uang negara, bebas berkeliaran. Misalnya sudah diketok palu, di penjara, namanya doang di dalam penjara, orangnya masih bisa keluar dari penjara. Kenapa? Karena banyak duitnya. Nah, kalau pengadilan terus-menerus seperti ini, nanti akan muncul kemarahan rakyat. Kalau rakyat sudah marah, ya, bisa jadi akan terjadi chaos. Ya. Kita pernah terjadi chaos di era zaman akhir dari Pak Harto menjadi presiden. Maka kita tidak berharap terjadi chaos kembali. Kenapa? Karena harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Masya Allah. Carilah pemimpin yang adil. Jangan cari pemimpin yang ketika mencalonkan diri bagi-bagi duit. Nah, orang kita karena sudah terbiasa, bahasa orang kita, lah pokoknya yang ngasih duit banyak mah yang saya pilih. Ujung-ujungnya karena dia sudah keluarkan duit banyak, begitu dia memimpin, dia harus mengembalikan modal dia saat nyalon jadi pemimpin. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, wa taubatu minasyaikhi hasanatun walakinnaha minasyababi ahsan. Bertaubat bagi orang yang sudah sepuh, sudah tua, bagus. Orang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, dulu mudanya pada bandel, pada nakal, pada badung, ya.
ya, rumah dekat masjid tapi nggak pernah belok ke masjid misalnya, ya, atau kesenangannya berbuat maksiat dan dosa. Di hari tuanya dia bertaubat, ya. Tadinya nggak kenal masjid, sekarang ya kalau nggak dipanggil pulang nggak pulang-pulang, maunya di masjid, ya. Tadinya nggak kenal ibadah, di hari tuanya pada ibadah. Wajar kalau orang sudah tua kemudian dia bertaubat berbuat baik. Kenapa? Karena merasa diri sudah dekat dengan kematian, sadar diri karena sudah dekat dengan kematian. Tapi ada yang lebih baik. Siapa? Anak muda yang mau bertaubat. Kalau orang tua bertaubat wajar, karena misalnya berbuat maksiat dan dosa lewat fisik, fisiknya sudah nggak mampu. Misalnya berbuat dosa lewat harta, hartanya sudah mulai berkurang. Tenaga sudah nggak ada, harta sudah nggak ada, ya sudahlah, mau kemana lagi kalau tidak mempersiapkan diri menjemput datangnya kematian. Maka sudah, yang dikerjakan mondar mandir aja, rumah masjid, masjid rumah, rumah masjid. Kalaupun di rumah juga nggak kemana-mana, ya sesudah duduk di kursi capek pindah ke balai, tiduran, ya tiduran capek, duduk di kursi nonton TV bosen, pindah lagi, tahu apa yang dipegang, muter aja di sekitar rumah, namanya juga sudah tua. Kata istrinya, Pak, emang nggak sumpek di rumah melulu, ya. Sonogi kemana main, kayak ke rumah temen siapa, jalan ke rumah temen, bentaran udah balik lagi. Yang dicari udah pada nggak ada, teman-temannya juga sudah pada meninggal dunia, ya. Ya begitu ya Pak Salah ya. Udah mondar mandir aja di rumah ada. Masya Allah, mau kemana? Temen yang di sono udah kagak ada, yang di sono udah pada kagak ada. Ya udah, mondar mandir, ya kursi, balai, ya. Kadang-kadang di tempat tidur, ya tidur capek bangun, ya duduk lagi di kursi, ya. Masya Allah. Ya. Maka ketika dia bertaubat kepada Allah, wajar, namanya juga sudah tua. Tapi ada yang lebih bagus, ya, ketika dia bertaubat. Siapa? Anak muda, fisik masih keker, badan masih kuat, kerjaannya maksiat dan dosa, tapi dia sadar diri bahwa kalau saya terus-menerus seperti ini, apa jadinya nanti di tua saya? Apa jadinya nanti saya ketika di hari tua? Ketika muda, poya-poya, senang-senang terus ke sana kemari. Enggak, saya harus berhenti berbuat maksiat. Saya berhenti tinggalkan dosa. Saya harus kembali ke jalan Allah untuk berbuat kebaikan. Maka mula-mula nongol ke masjid, ya. Ya. Masuk ke masjid juga nungguin kalau udah qomat, ya. Takut-takut ada orang yang ngelaruin, ya. Udah begitu, ya hari pertama nggak ada yang ngelaruin, nah, mulai maju lagi, ya. Maju lagi nggak ada yang, ya tumben-tumbenin, maju lagi ke depan, ya. Hari berikutnya udah seminggu 2 minggu, ya sebelum maghrib udah datang ke masjid. Begitu masuk waktu, dilihat belum ada muadzinnya, dia ambil speaker, dia azan, ya. Orang-orang pada kaget, ya Allah, suara siapa itu? Oh si Anu, alhamdulillah sekarang sudah mau ke masjid. Sehari azan nggak dikoreksi oleh orang lain, ya maghrib azan, isya datang lagi azan, akhirnya subuh juga azan. Terus ujung-ujungnya 24 jam dia yang siap jadi muadzin. Anak muda yang seperti itu ahsan, lebih baik. Kalau orang sudah tua, sudah sepuh, ya, kalaupun datang ke masjid mau ibadah, sekalipun muadzin belum datang, mau adzan juga udah ragu-ragu. Ini jangan-jangan hayya 'alas shalah ngempos nih, tarik napas, ya.
hayya 'alas shalah. Kan kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Masya Allah. Nah, maka yang tua bertaubat baik, tapi yang muda ketika dia bertobat itu lebih baik. Maka kembali kepada apa yang disampaikan, ajjilu bitaubati qoblal mauti ya. Ajjilu bitaubati qoblal fauti wa ajjilu bis salati qoblal mauti ya. Segeralah bertaubat kepada Allah sebelum kesempatan itu hilang, dan segeralah salat kepada Allah, segeralah tegakkan salat sebelum datang kematian. Akhirnya rutin ke masjid, mula-mula malu, tapi lama-lama terbiasa. Begitu sudah terbiasa, udah aur dengan yang lain, kumpul dengan yang lain. Masya Allah, itu lebih baik. Karena anak muda ketika dia bertaubat kepada Allah, kenapa lebih baik? Karena nggak ada kepikiran besok atau lusa bakal mati. Kalau orang tua dia bertaubat, kali-kali aja besok atau lusa datang malaikat Israel. Masya Allah. Nah itu ada baik, ada lebih baik. Lalu kemudian yang keempat, al-jud, loman, murah hati, senang berbagi. Ai ibadatu ma yanbaghi la li'iwadin. Murah hati, senang berbagi, minal aghniya, bagi orang kaya itu baik. Orang kaya senang sedekah, senang berbagi, bagus, baik ya. Wajar kalau orang kaya senang sedekah. Tapi ada yang lebih baik. Siapa? Minal fuqara'i. Wal judu minal fuqara'i ahsan. Murah hati, senang berbagi kepada orang lain, padahal dia orang melarat, itu lebih baik daripada orang kaya. Orang kaya dermawan itu baik, tapi orang miskin hidup susah masih dermawan itu lebih baik. Masya Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah ya, kadang ada orang-orang yang hidupnya susah, rezekinya mungkin pas-pasan, tapi senang berbagi kepada orang lain. Sekarang ini banyak eksperimen ya di masyarakat ya. Ada orang ya, kerjanya tukang jualan cobek ya. Cobek sama ulekan, aki-aki ya. Di jalan diberhentiin sama seseorang, "Pak, saya kecopetan, dompet saya hilang, saya mau pulang ke kampung saya nggak punya duit, Bapak berkenan nggak ngasih duit sama saya? Berapa ongkos naik kendaraan sampai ke kampung kamu? 50.000. Kalau Bapak berkenan, saya mau minta 50.000. Kata si bapak, ya Allah, saya baru jual cobek satu, dapat duit 20.000. Kalau adik mau, nih 20.000 buat adik. Bapak ikhlas ngasih sama adik. Kenapa? Karena jangan sampai adik jalan kaki, kan jauh. Masya Allah. Baik Pak, saya terima kasih Bapak sudah ngasih uang sama saya. Ini orang sudah sepuh, dagangannya cobek ya. Tapi ketika ada orang yang meminta, dia masih mikirin bantu buat orang lain. Akhirnya orang itu balik lagi, Bapak mohon maaf, saya hanya sosial eksperimen. Saya hanya pingin tahu masih adakah orang-orang yang hatinya tulus, hatinya bersih seperti Bapak. Bapak orang gak mampu tapi peduli sama orang lain. Saya sesungguhnya cuman menguji Bapak. Ini duit Bapak saya kembalikan. Ini Bapak saya tambahin uang 500.000 buat kebutuhan hari-hari. Masya Allah. Sekarang kan banyak sosial eksperimen seperti itu. Nah, artinya sekalipun hidup susah,
tapi masih senang membantu orang lain. Nah ini ahsan, lebih baik. Orang susah tapi peduli dengan orang lain lebih baik daripada orang kaya yang dia peduli dengan orang lain. Apalagi orang kayanya nggak peduli sama orang lain, lebih buruk, lebih buruk. Maka apa yang kita punyai, kecil banyaknya rezeki kita, kalau masih bisa memberi manfaat kepada orang lain, bagikan supaya bisa memberi manfaat orang lain. Saya sekedar tahadus bin nikmat. Ada orang-orang yang mengandalkan dari saya, ya, selalu mengatakan, Ustaz, duit saya udah habis nih. Ya sudah, nanti saya bagikan jatahnya, walau qalilan, sekalipun sedikit. Ya. Ada lagi, tadinya waktu masih gagah mah tukang mabok, kadang-kadang ngamuk. Sekarang belakangan begitu sudah lemah, sudah mulai ke masjid, sudah mulai ibadah. Ya, Ustaz, saya setiap hari minum susu apa itu, susu bendera itu yang pakai saset. Ya. Sehari 1 saset. Sudah, butuhnya berapa? Ya, 1 renceng itu 10 saset. Ya. Sudah, tinggal ngomong ke warung. Kalau udah habis ngomong ke warung, nanti bagian saya yang bayar. Sekecil apapun hal-hal seperti itu perlu kita kerjakan supaya ada manfaat buat orang lain. Nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil aja, yang memang itu menjadi, ya, hal-hal yang diperlukan oleh orang-orang sekitar kita. Mungkin ada orang yang hidupnya susah, buat makan aja kekurangan. Ya, apa salahnya kita punya sedikit kita bagi? Jangan sampai kemudian kata kita, kesenengan dia, makin males aja dia, ya, ngandelin kita, apa-apa minta sama kita, biarin. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang meminta rezeki kepada kita, dia itu menjadi kurir kita, Pak. Ya, pernah saya sampaikan di majelis lain. Kalau orang datang ke kita minta sedekah, lalu kita kasih, maka harusnya yang berterima kasih itu kita kepada orang yang meminta-minta. Kenapa? Karena dia menjadi kurir harta kita, nganterin sampai ke negeri akhirat. Harta yang kita berikan kepada dia akan menjadi harta kita nanti di negeri akhirat. Berarti dia nganterin harta kita sampai negeri akhirat. Coba kalau kita mau ngirim barang, ya, misalnya kita mau ngirim barang dari Jakarta ke Pekalongan, ya, pakai paket, bayar apa enggak? Bayar. Tapi giliran mau ngirim keuntungan pahala sampai negeri akhirat, kita nggak usah bayar, udah dianterin sama orang lain. Maka ketika kita bersedekah, ya, batin kita kudu ngomong begitu, terima kasih sampean sudah bersedia mengantarkan kiriman saya sampai ke negeri akhirat, supaya kita tidak jadi orang bakhil bin pelit, pelit bin medit, medit bin koret, koret bin apa lagi, kikir, kikir bin gasiran, ya, gasiran bin pantat kuning. Nah, udah parah itu kalau sudah sampai pantat kuning. Masya Allah. Supaya kita menjadi orang yang hasan, apalagi kemudian ahsan, menjadi orang baik, bahkan menjadi orang yang lebih baik. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi pelajaran, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, bawa ke sini aja. Cucu katanya mau nyusul, malah nggak nyusul.